Hai teman-teman, perkenalkan namaku Feli. Kali ini aku mau mengajak kalian melihat sebuah tayangan aku dan temanku Caca membahas tentang organ gerak hewan dan manusia. Jadi, setelah kalian melihat tayangan ini, aku berharap kalian juga dapat menjelaskan tentang organ gerak hewan dan manusia ya. Hai Feli, kamu lagi ngapain? Aku baru selesai mencari referensi tugas kita. Kamu? Aku baru selesai baca buku tentang organ gerak hewan dan manusia. Bagus sekali. Kalau begitu, boleh dong kita berbagi pengetahuan. Tentu saja, Fel. Setelah kita membahas ini, kita akan lebih dapat memahami tentang organ gerak hewan dan manusia. Ca, masih ingatkah kamu bahwa salah satu ciri makhluk hidup adalah bergerak? Lalu, apa sih bergerak itu? Apakah kamu sudah tahu? Iya, aku masih ingat. Bergerak adalah berpindah tempat atau berubah posisi. Perubahan posisi yang terjadi bisa sebagian atau seluruh bagian tubuhnya. Tadi pagi ketika aku berangkat ke sekolah, aku bertemu dengan seekor kucing. Dia mengikutiku sampai ke sekolah. Aku memperhatikan kita sama-sama melakukan gerak berjalan dengan kucing. Iya, benar, Fel. Manusia dan hewan sama-sama menggunakan organ gerak untuk melakukan aktivitas seperti berjalan, berlari, melompat, memanjat, berenang, dan lain sebagainya. Dari kejadian tadi, kita tahu ternyata alat gerak pada hewan dan manusia memiliki kesamaan alat gerak. Tepat sekali, Fel. Alat gerak pada hewan dan manusia terbagi menjadi dua, yaitu alat gerak pasif yang berupa tulang dan alat gerak aktif yang berupa otot. Masih ingatkah kamu mengapa tulang disebut alat gerak pasif? Masih dong, Ca. Tulang disebut alat gerak pasif karena tulang tidak bisa bergerak dengan sendirinya, sedangkan otot disebut alat gerak aktif karena otot yang menggerakkan tulang-tulang tersebut. Tulang dan otot saling bekerja sama untuk membuat hewan dan manusia dapat bergerak dan melakukan aktivitas sehari-hari. Benar sekali. Yuk kita amati hewan-hewan berikut. Hewan-hewan itu memiliki alat gerak dan cara gerak yang berbeda-beda ya. Betul sekali. Sekarang ayo kita pelajari alat gerak dan cara gerak hewan vertebrata dan avertebrata. Tunggu dulu, apakah kamu sudah tahu apa yang dimaksud dengan vertebrata dan hewan avertebrata? Tahu dong, Fel. Hewan vertebrata adalah hewan-hewan yang memiliki tulang belakang, sedangkan hewan avertebrata adalah hewan-hewan yang tidak memiliki tulang belakang. Itu benar. Jelasnya, ayo kita amati kedua gambar berikut. Di sebelah kanan ini adalah kelinci, sedangkan gambar di sebelah kiri adalah gajah. Kedua hewan ini termasuk hewan vertebrata karena mereka memiliki tulang belakang. Nah, sekarang coba kita amati hewan berikut. Alat gerak mereka walaupun sama-sama bergerak menggunakan kaki, tapi cara gerak mereka berbeda ya. Apakah kamu tahu perbedaannya? Kelinci menggunakan kakinya untuk melompat dan gajah menggunakan kakinya untuk berjalan. Tepat sekali. Lalu, bagaimana dengan kedua hewan ini? Bisakah kamu membantuku untuk menyebutkan alat gerak dan cara geraknya? Di sebelah kanan adalah burung elang, merupakan contoh hewan vertebrata yang bergerak dengan menggunakan sayap. Cara gerak burung elang adalah dengan cara terbang, sedangkan di sebelah kiri adalah ikan. Kita semua tentu sudah tahu kalau alat gerak ikan adalah berupa sirip. Cara geraknya adalah dengan cara berenang. Benar. Lalu, bagaimana dengan kedua hewan ini? Kedua hewan ini termasuk hewan melata, bukan? Tahukah kamu apa hewan melata itu? Hewan melata adalah hewan yang bergerak dengan menempelkan perutnya ke tanah.
Kadal dan ular ini adalah contoh hewan vertebrata yang bergerak dengan cara melata. Wah, seru sekali ya. Nah, sekarang saatnya kita pelajari alat gerak dan cara gerak hewan avertebrata. Hewan avertebrata seperti halnya hewan vertebrata. Hewan avertebrata juga memiliki alat gerak yang beragam. Ada yang bergerak menggunakan kaki dan ada yang menggunakan sayap. Ada pula yang menggunakan perutnya. Sekarang, mari kita bahas satu persatu ya. Tahukah kamu hewan apa ini? Oh, itu adalah belalang. Belalang merupakan jenis serangga vertebrata, bukan? Tepat sekali. Belalang dan jenis serangga yang lainnya adalah contoh hewan avertebrata yang bergerak menggunakan kakinya. Nah, sekarang yang ini bagaimana? Itu adalah kupu-kupu. Kupu-kupu adalah contoh hewan avertebrata yang bergerak menggunakan sayapnya. Iya benar. Kelompok hewan avertebrata lainnya yang bergerak menggunakan sayap antara lain lalat, nyamuk, dan juga lebah. Kalau kedua hewan ini, apa ya alat geraknya? Lalu, bagaimana cara mereka bergerak? Cacing dan siput ini merupakan contoh hewan avertebrata yang bergerak menggunakan otot perutnya. Oh iya, selain kaki dan perut, ada beberapa hewan avertebrata yang bergerak menggunakan tentakel. Tapi, apa itu tentakel? Dari buku yang saya baca tadi, tentakel adalah organ tubuh yang dapat memanjang dan bersifat fleksibel. Contoh hewan avertebrata yang bergerak menggunakan tentakel adalah cumi-cumi dan juga ubur-ubur. Oh iya, luar biasa. Ternyata sangat menarik sekali ya mempelajari organ gerak hewan. Benar sekali, Vel. Sekarang mari yuk kita kembali ke kelas. Sebentar lagi Bu Guru akan memberikan evaluasi loh. Yuk, semoga kita bisa mengerjakannya dengan baik ya. Amin. Amin.